Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya kalau kita emang ditakdirkan Allah jadi orang mampu, kalau bisa satu sapi satu orang. Iya, limosin sapi Jokowi ya. Satu berapa ya? Ukurannya berapa dia? 1 ton. Wah, daging semua itu. Tapi kembali lagi, yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaannya kepada Allah. Percuma kalau besar, gede, mahal, tapi kalau ada niat-niat terselubung, kan bisikan, godaan, rayuan setan itu masuk terus. Bagus amat itu sapi, gede amat itu. Siapa itu? Tadinya dia nggak lagi nyebut-nyebut, punya gua gitu. Di hati aja udah nyebut-nyebut itu kadang-kadang. Lu kagak tahu apa? Punya gua itu. Terus itu nol itu. Ya. 50 juta itu sekali ini nol langsung. Karena ada setan aku. Karena setan aku. Kalau Pak Ustadz, kalau sapi yang dipilok gimana Pak Ustadz, dinamain haji ini gitu? Ya apa-apa, buat nanda aja. Dinomorin, asal jangan nyeksa. Iya, pernah saya gituin, nggak usah dinamain di badan Pak Ustadz, Pak Haji, terus juga orang tahu, enggak namain aja biar masih tahu, gitu dia ngomongnya. Iya betul, emang buat ngasih tahu doang, bukan lagi mau riak gitu. Itu makan judulnya dari panitia, cara dia supaya ingat nama atas nama, sebab itu nantinya pas disembelih itu disebutin nama si pengorbannya. Atas nama siapa ini? Kita. Allahumma inna hadhi minka, Allahumma inna hadha minka wa ilaika an udhiyatu. Siapa? Fataqabbal ya Allah. Begitu kalau motong. Sunnah tapinya nyebut doa itu sunnah. Saya ulangin. Allahumma inna hadha minka wa ilaika al udhiyatu. Siapa namanya? Bin siapa? Fataqabbal ya Allah. Baru bismillah, Allahu akbar. Ada jalan ya? Iya. Nanti ada juga ilmunya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari saja kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, hingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini, yaitu di Taklim Al-Hijrah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang alhamdulillah masih patuh dan taat untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dedi Samsul Bahri, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua Kelas Al-Hijrah bertanda Bapak Ade. Alhamdulillah beliau selalu memberikan kita semangat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati orang tua saya, orang tua kita, Ayah Iis Iskandar. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Saibul Bait, Abang Arif Boma, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini menempatkan kita di rumahnya dalam rangka Majelis Taklim Al-Hijrah. Mudah-mudahan Bang Arif Boma dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati teman-teman semua yang pada malam hari ini hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Sebelum acara kita mulai, mari saja kita bacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama nanti dibacakan oleh Abang Yuda selawat Nabi dan dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna. Dan acara yang kedua, acara inti kita pada kesempatan malam hari ini, kajian kitab yang nanti dibawakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dedi. Acara yang ketiga yaitu penutup atau doa. Untuk itu mari saja dekat waktu, mari saja kita membacakan selawat Nabi yang nanti dibawakan oleh Abang Yuda. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الأمير النهي فلا أحد عبر في كون لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به
مستمسكون بها بغير منقسمين يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قاهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا رشيد يا حفيظ يا رفيق يا معيذ يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا معيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشير يا منيب يا معيد يا مهيب يا مميت يا حي يا قيوم يا وديد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقادر يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نقي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رصيد يا صبور يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, bertinggilah kecerdasan kami. Amin.
Sebelum kita masuk kepada kajian, sama-sama kita terlebih dahulu munajat berdoa pada Allah dengan kebesaran suratul Fatihah, keberkahan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita doakan senantiasa dalam nikmat sehat afiat, diberikan umur yang panjang dalam taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa diturunkan oleh Allah rahmat kasih sayang Allah dan juga maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan makbarah mereka bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari mukjizat suratul Fatihah juga Allah jadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang ahlul khair, pribadi-pribadi yang saleh, sehingga Allah jadikan keluarga kita nantinya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak turunan yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Syai'illah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Mukarramin wal Mukhtaramin yang saya hormati, saya muliakan segenap jamaah Al-Hijrah, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, Handa Bapak Ayah Iis. Yang saya hormati pula saya muliakan sahibul majlis Bapak Adin Nur, juga Bapak Husni. Yang saya hormati saya muliakan Bapak Boma selaku sahibul bait. Mudah-mudahan rumahnya apapun yang menjadi sedekahnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semua, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Bapak Anda yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita dalam taklim kita. Kita doakan mudah-mudahan perniagaan beliau mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Martin usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Bang Dedi dan juga Bang Yuda, semuanya dalam nikmat sehat afiat, semuanya diberikan nikmat panjang umur, semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah tegur kita, nasihat, berikan peringatan kepada kita di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhlah kami berikan kepadamu nikmat Al-Kautsar yang begitu banyak. Nikmat yang banyak ini tentunya ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat yang Allah berikan nggak bakal kehitung kata Allah tuh. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu. Ini waktu ada susah sekarang mah diaturnya ya. Kalau ngikutin hawa nafsu kita ya, udara dingin begini mah enakannya taklim apa lenggutan. Lenggutan kalau selimutan. Tapi Allah masih takdirkan kita dalam nikmat. Allah luangkan waktu, bisa ngulangin waktu kita buat taklim, itu nikmat yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita ahlul khair. Amin. Ya.
tidak ada waktu yang kita sia-siakan, sehingganya nanti mudah-mudahan kebiasaan kita begini Allah matikan kita juga dalam keadaan begini. Insyaallah husnul khatimah. Fasalli li rabbika wanhar. Yang Allah minta dari nikmat segitu banyaknya gratis semua. Nikmat mata bisa ngelihat, alhamdulillah. Nikmat oksigen gratis. Ya, nggak ada yang bayar kita, nggak ada yang pakai tabung sih di sini mah. Ya. Iya coba kalau pakai tabung semua pakai oksigen berapa duit itu? Satu tabung udah 2 juta, 3 juta. Orang ada yang hidup napas aja kudu bayar. Kita alhamdulillah kan. Nikmat jantung detak terus. Anda itu jantung nikmatnya diputus. Ya. Makanya aksiru bihadimin ladzat. Perbanyak nginget segala sesuatu yang memutuskan nikmat. Apa yang memutuskan nikmat? Al-maut, kematian. Jadi kalau nikmat jantung diputus, orang mana masih hidup kagak orang kita? Emang aulia kita, kasih karomah kita. Orang hidup tanpa jantung ada nggak? Ada. Aulia itu. Ya, bagian daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, takdirkan oleh Allah. Tapi kita di sini kagak ada yang pakai tabung, alhamdulillah bebas. Ya, kemarin pakai corona, pakai apa tuh? Memakai masker, ya Allah ampok buat kita Ramadan. Orang sehat pakai masker, pakai apa? Pokoknya seluruh nikmat nggak bisa kehitung dah. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustain? Kagak ada. Semuanya memang harus kita syukuri. Dengan apa ya rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan? Fasalli li rabbika wanhar. Yang Allah minta cuma maka dirikanlah olehmu sholat li rabbika kepada Tuhanmu. Yang Allah minta cuma sholat. Yang butuh sholat itu kita. Allah butuh nggak sholat kita? Kagak butuh. Jadi orang yang sholat bersyukur dia berarti. Orang yang nggak ngedirikan sholat berarti nggak bersyukur. Ya. Maka hitung-hitunglah besaran mana nikmat yang telah Allah berikan, ama rasa syukur kita atas nikmat itu. Kayaknya gedean mana? Gedean nikmat Allah lah daripada rasa syukur kita. Kita kadang-kadang manusia tempatnya khota'un nisyan, tempatnya dosa sama lupa. Kalau udah dikasih nikmat lupa. Ya, tanah dapat gusuran, wow, ajib itu. Ya, los itu langsung pikiran yang kemarin kusut, ada gisiran, dapat gusuran, dapat duit 1M, 2M. Nikmat mana yang Allah mau dustain? Kalau Allah takdirin kita jadi orang agnia, orang mampu, orang kaya, ya. Kalau dijadikan takdir Allah mampu, kaya, tapi masih soleh, masih istiqomah sama kebaikan, maka beruntunglah itu kekayaan harta yang dimiliki oleh orang soleh. Biasanya orang soleh mah digunain buat yang baik juga, yang soleh juga. Tapi kagak beruntung kalau itu harta didapat sama orang yang kagak soleh. Buat apa itu? Iya, gitu dah. Iya, kok buat begitu beda. Padahal disuruhnya setelah fasolli li rabbika, kemudian wanhar, berkorban. Nah, yang mau kita kaji malam hari ini berkaitan tentang kurban. Karena emang ini bulannya bulan Zulqa'dah atau bulan Apit, ya. Bulan yang adanya di tengah-tengah antara Syawal dan Zulhijjah. Ya, kita doakan nih saudara-saudara kita yang menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan berkah selamat. Amin. Sampai pulang lagi ke tanah air membawa hajan mabrur, haji yang mabrur. Kita yang ngedoain, yang nganterin, ya, mudah-mudahan kebagian menjadi orang-orang yang nantinya bakal ditakdirkan Allah dipanggil juga. Amin. Bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Berangkat haji. Pengen semuanya? Amin. Pengen? Udah pada nyetor? Belum. Gimana mau berangkat nyetor belum?
ya. Mudah-mudahan rezekinya pada ada ya. Ya, kalau sekarang kan katanya paten 15 tahun apa? Ya, 10 tahun. Tapi itu nggak jadi jaminan kalau emang udah panggilan Allah, ya besok berangkat ya. Mudah-mudahan kita bisa, paling kagak kalau nggak haji, ya Allah takdirkan kita semua nih satu majlis bisa umroh bareng. Insya Allah minggu depan saya ngajak orang travel Mamsasad Pan ya. Jadi kalau bisa Bang Dilan, Bang Husni dikondisiin teman-teman yang lainnya supaya mereka dapat informasi berkaitan tentang umroh. Gimana caranya itu? Wallahu a'lam. Yang penting kita dapat ilmunya dulu, cara solusinya, gimana caranya kita jadi orang Islam supaya bisa punya kesempatan ke sono. Ya malam Selasa depan mudah-mudahan situasinya mendukung ya. Tercerah, kita juga pada sehat ya. Lebih-lebih kalau emang udah ada tabungan separoh misalkan kita, insya Allah ya kita semua walaupun nggak ada duit sama sekali, paling kagak ilmunya kita udah dapet, insya Allah pada berangkat. Tinggal ilmunya aja dulu uber. Alhamdulillah. Jadi kajian kita malam hari ini tentang kurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula suatu pasal fi ahkamil udhiyah yang menerangkan tentang hukum ya berkurban. Bisa udhiyah, bisa udhiyah pakai tasdid, bisa apa-apa sama aja. Udhiyah atau udhiyah artinya sama, berkurban. Bidamil hamzat al-ashhari wa hiya ismun lima yuzbahu minan na'ami yauma 'aidin nahri wa ayyam tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Definisi kurban itu yaitu udhiyah itu ismun, sebuah nama, lima yuzbahu minan na'am, dari apa-apa ya, dari penyembelihan binatang ternak. Binatang ternak ini tentunya berkaki 4 ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Binatang ternak itu pasti kakinya 4. Tapi yang lazim ya, nanti diterangin di sini yang bisa jadi hewan kurban itu apa saja ya. Kuda ya, itu binatang kaki 4 juga, rusa kaki 4 juga, tapi lazim buat penyembelihan kita. Nanti kita belajar. Yaumai dan nahri ya, yang akan disembelih pada hari Idul Kurban. Wa ayyam tasyrik, dan juga di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 dari sejak salat Idul Fitri, dari sejak salat Idul Adha setelahnya ya. Berarti 4 hari itu. 10, 11, 12, 13 ya. Taqarruban ilallah Ta'ala, yang tujuannya asal katanya, makanya kurban itu asal katanya qarraba yuqarribu, dekat artinya. Kalau taqarruban ilallah berarti kita sebagai usaha kita mendekat kepada Allah. Orang yang berkorban itu ya, di waktu Aidun Nahr, di waktu hari kurban, hari raya kurban, dia mau menyisihkan sebagian hartanya buat menyembelih hewan kurban, maka itu berarti datangnya insya Allah dari rasa hatinya itu penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memang niat itu emang kudu dikuatin niatnya, apalagi jangan sampai salah niat, ada tujuan yang lain ya. Tahun ini, besok tahun besok gua korban ya. Kalau bisa lebih bagus dari si Anu. Jadi tujuan niatnya bukan karena Allah ya, karena dia ya. Pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih ini biar dilihat sama orang, bukan pengen dilihat sama Allah. Makanya pantas kalau Allah ancam di Al-Quran, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha, hewan kurban itu yang sampai bukan darah dan dagingnya hewan kurban, walaki yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah dari hewan kurban kita itu adalah karena
kita punya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngejalanin perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja syiar. Ya. Kalau sedekah ya kita belajar masih ya, dikit-dikit. Gitu. Lagi ngaji begini, ada lontong, ada apa? Ya belajar dikit-dikit ya. Jangan duit goceng, ada pengemis, jangan diusir. Namanya belajar kita itu. Bisa nggak tuh kita menyisihkan sebagian rezeki kita? Sebab orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ya. Ciri kriteria orang bertakwa salah satunya adalah orang yang mau mensedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik di waktu sempitnya maupun di waktu lapangnya. Punya kagak punya apalagi orang kagak punya masih mau sedekah. Ya, sedekah, senyum sedekah. Nggak punya apa-apa, ya senyum sedekah itu. Kullu khair sedekah, kebaikan, setiap kebaikan sedekah. Kita mau bantuin orang, ya. Kita mau nuntut ilmu, nggak perlu duit. Ya selama itu kebaikan, itu juga sedekah. Apalagi kita lagi gablek ngerti gablek bahasa Mampang, lagi punya gitu. Ya. Jor-joran itu, nggak boleh ngeliat orang susah, ya. Jiwanya merasa susah juga. Orang ngeliat orang kagak makan, dia berasa dirinya gimana kalau gua kagak makan. Ya. Nah ini yang begini ciri orang bertakwa. Sama orang yang berkorban itu dalam rangka menunjukkan dalam pandangan Allah kalau dirinya itu pengen mendekat kepada Allah, seolah-olah dia menjadi orang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, berkorban itu hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau bisa jalanin, kalau mampu apalagi. Yang kagak mampu aja kalau bisa, makanya nanti ada istilahnya boleh udunan, apa namanya tuh, patungan, boleh. Ya. 7 orang sekeluarga. Makanya dikatakan di kitab ini adalah kifayah, masuknya kepada kifayah. Kifayah itu gimana? Fa idza ata biha wahidun, jika ada salah satu di antara kalian dari satu keluarga, min ahli baitin, dari satu keluarga ada satu orang, kafa'an jami'ihim, satu orang yang mau menyembelih hewan kurban di saat itu, ya, maka cukup satu keluarga itu diwakili oleh satu orang tadi. Artinya apa? Keluarga itu tidak dijatuhkan hukum kemakruhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah. Makruh makan dibenci. Jadi kalau satu keluarganya ya, ada satu aja yang berkorban, ya, nyembelih hewan kurban, biarin domba ya tuh gitu. Maka satu keluarganya nggak dapat hukum kemakruhan, nggak dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan keluarga kita tiap tahun kalau bisa. Giliran apa-apa, walaupun cuma satu ekor kambing. Wala tajibul udhiyah illa bin nadar. Ya. Dan Waalaikumsalam. Orang jauh sampai ini. Teknisi kita datang, alhamdulillah. Makanya jarak itu tidak menjadi alasan kita buat apa namanya, nggak ada alasan buat kita nuntut ilmu. Bang Akbar, ahlan wa sahlan, selamat datang. Lanjutin. Tidak disebut dihukumkan wajib kurban itu illa bin nazar, kecuali kurbannya kurban nazar, maka hukumnya bukan sunnah muakkad lagi tapi jadi nazar, jadi wajib. Ya. Contoh misalkan, kalau rumah saya jadi lagi ngebangun, terus sempurna jadinya, ya, saya nazar kambing atau itu namanya jatuhnya kurbannya nazar. Kalau kurban nazar itu wajib hukumnya,
harus dijalanin, nggak bisa nggak. Dan nanti dijelaskan juga di kitab ini, orang yang berhukumkan kurban nazar itu nggak boleh sedikit pun makan dari hewan kurbannya, paham ya? Ya, haram hukumnya. Jadi harus semuanya disedekahkan kepada fakir, miskin, pada orang-orang yang berhak, pada mustahil. Jadi kalau kurban nazar, saya khawatirnya begini, kebanyakan kan rata-rata, makanya orang berkurban itu paling kagak dia niatnya nawaitu an udhiyatan masnunah. Sunnah kurban. Bisa apa kagak itu? Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an udhiyatan udhiyatan masnunah masnunah lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Saya berniat Saya berniat berkurban sunnah berkurban sunnah atau berkurban yang disunnahkan atau kurban yang disunahkan karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Itu niatnya begitu. Boleh makan. Jadi kalau beli kurban tuh, saya, bang beli kambing, Udah. ditanya tuh sama tukang kambing, Sunnah buat kurban. apa? Oh, sunnah kurban. Insya Allah saya mau jadiin hewan kurban saya. Tuh, jadi nggak cuma hewan kurban, tapi ada sunnah di belakangnya. Saya mau jadiin insya Allah hewan kurban sunnah saya. Maka dia boleh makan sepertiga. Ya, jatuhnya kalau dia nggak sebut sunnahnya, buat apa nih kambing? Insya Allah saya mau korban tahun ini. Nah itu takutnya jatuhnya ke nazar tadi ya. Dia nggak boleh makan, sebab dia emang benar-benar niatnya buat kurban, bukan kurban sunnah yang disunahkan, paham ya? Ya. Maka sebagian besar berarti kira-kira kalau melihat kelaziman kita, kebiasaan kita, itu jatuhnya pada kurban sunnah apa kurban wajib kira-kira? Kurban banyak sih. Contoh ilmunya Ya, iya belum ngaji ya. Takutnya dia jatuhnya jadi kurban nazar, padahal kagak boleh, haram hukumnya dia makan daging. Tapi selama kita nggak tahu ilmu, selama kita nggak paham, insya Allah dimaaf. Ya, cuma kalau bisa nih, apalagi kita orang mampu, terus kita tiap tahun kita berkorban gitu ya, udah apa nggak usah pakai minta yang ini minta itu. Iya, walaupun panitia yang bagi gitu istilahnya, emang ada jatahnya, pas lu buat sepertiga itu buat si pengorban. Ya biasanya paha apa mana? Belakangan gitu ya. Satu. Ya, kalau emang kita biasa makan daging sate, biasa makan daging steak gitu ya. Kalau di rumah saya kan biasanya kalau sore itu sarapannya steak gitu kan. Steak. Gram. Steak drum. Ya kalau emang biasa makan daging udah lempengan kita mau korban ya udah biarin buat orang aja udah. Walaupun ada hak kita di situ. Ya. Insya Allah pahalanya lebih daripada itu. Itu kan bakalan jadi kendaraan kita nanti nyebrang Shiratal Mustaqim. Ya. Kita nggak pengen kendaraan kita ada salah satu yang murah. Ban copot satu. Iya, ban copot satu. Ya, dikasih di akhiratnya dikasih Alphard. Tapi ban tercopot. Ngapa emang itu tiap tahun ada aja yang diminta gitu. Ya Pak, habis disembelih gitu. Hewan kurban saya itu ya, iya, pala hilang, ya, buntut comot, kaki comot. Dia nggak begitu juga. Walaupun memang ada hak. Ya. Semuanya pakai niat kita tadi, nawaitu annahu udhiyatan masnunah lillahi ta'ala. Ujungnya tuh yang harus kita paham, lillahi, untuk Allah, semata-mata karena ikhlas karena Allah. Kita pengen takarrub, kita pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kurban kita jadi kurban nazar. Caranya gimana? Niatnya ada sunnah di belakangnya. Hewan kurban sunnah. Maka ketika kita ngijab juga sama panitia, misalkan panitia, saya punya seekor kambing, saya mau jadikan hewan kurban sunnah atas diri saya, begitu ngomongnya ya. Oke? Deal nih. Kayak kuis. Super deal. yang tahu ya paham. Wa yazilu fihal jaza'u min ad-dha'ni. Atas saya kira. Adapun di dalamnya itu yang lebih
hewan yang afdol tuh ya. Yang pertama kambingnya kambing jenis kibas. Kibas itu domba, betul. Ya, domba. Wa huwa ma lahu sanatun, yang sudah berumur 1 tahun. Wa ta'ana fi thaniyah, dan jalan kepada umur 2 tahun. Satu tahun lebih ya. Kupak. Mau 2 tahun. Upak tuh bahasanya. Wa thaniyu minal ma'zi. Selanjutnya dari jenis kambingnya, kalau di sini biasanya Jawa, ya, kambing Jawa. Nah, kalau disuruhnya sih sebetulnya untuk kibas atau domba. Tapi kalau nggak ada atau uangnya cuma cukup buat kambing Jawa, ya nggak apa-apa, jadi masalah. Mahalan Jawa tadi. Hah? Mahal kambing Jawa. Dicobain malah Jawa, padahal yang disuruhnya domba kibas. Ya, kambing Jawa. Wa huwa ma lahu sanatani, yang berumur kambing Jawa itu 2 tahun. Wa ta'ana fi thalithah, yang umur itu berjalan dari 2 tahun menuju ke 3 tahun. 2 tahun jalan. Jadi kalau kambing domba atau kibas tahun jalan, kalau ini mah 2 tahun. kambing Jawa 2 tahun jalan. Ya, maksudnya biar jelas nih. Jangan cuma tahunya beli kambing mau umur berapa kayak gitu. Ya, tapi jangan pada buruk sangka dulu apa. Enggak punya akal. Jadi yang penting makan laku. Ini kan soalnya depan kita ada tukang dagang. Kita doain biar berkah ya Bang Anda ya. Insya Allah habis semua itu besok. Makan dagang. Kagak dagang lagi. Wazani minal ibil, dan selanjutnya dari jenis onta. Onta ini yang bagaimana? Malau khamsa sinin, yang berumur 5 tahun. Waktu anak bisa disah, yang mau beranjak kepada 6 tahun. Onta mula kagak ada di sini dah. Ya, udah kagak bakalan ya dari korban onta, kecuali dari Ragunan. Yang punya ternak onta. Iya, dia juga Ada di Bandung. bisa kasus kalau yang onta di Ragunan dikorbanin. Wazani minal bakar, selanjutnya dari jenis sapi ya, sapi. Sapi itu bagaimana? Malahu sanatani, yang sudah berumur 2 tahun, wa ta'ana fi tsalitsah, beranjak kepada 3 tahun. Sapi itu harus 2 tahun menuju kepada 3 tahun. Udah gede banget pengandai kalau sapi 2 tahun. Kecil, Sedang ya? Masih anak ukuran ya? Enggak, udah kupak aja giginya habis Oh. udah aku. Layak buat kurban. Soalnya saya kagak paham menurut sapi. Udah kupak mulu. Giginya hilang atuh udah Bang, bisa jual udah begitu. Wa tujzi'ul badanat an sab'atin, boleh berkurban onta an sab'atin, dari 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyati biha, yang dia bersyirikat untuk semata-mata niatnya pada berkorban. Jadi 7, 1 onta 7 orang. Wa tazil baqara an sab'atin, begitupun dengan sapi, boleh 7 orang. Wa tuzil syatun an syakhsin wahidin, dan boleh 1 domba atas seseorang itu 1 ya. Kalau domba 1 orang 1, onta sama sapi 7. boleh 7. Wa hiya afdalun min musyarakatihi fi ba'irin, ya. Afdalnya itu daripada syirikat itu bersatu ya, udunan dan onta. Ya, pun kita harus udunan itu bagusnya mah onta, bukan sapi. Ya maka gak ada onta di sini. Berkata apa? Nggak dipaksa-paksain, kudu ngimpor dulu kudu. Wa afdalu anwa'in al-udhiyatu, dan afdal seutama-utamanya macam hewan kurban ya, yang paling afdal itu ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. 1 orang 1 onta, 1 sapi, 1 kambing. Ini luar biasa berarti
Orang sapi satu orang. Tadi satu sapi 7 orang. Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya kalau kita emang ditakdirkan Allah jadi orang mampu, kalau bisa satu sapi satu orang. Iya, limosin sapi Jokowi ya. Satu berapa itu? Ukurannya berapa itu? 1 ton. Wah, daging semua itu. Tapi kembali lagi, yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah. Percuma kalau besar, gede, mahal, tapi kalau ada niat-niat terselubung, kan bisikan, godaan, rayuan setan itu masuk terus. Bagus amat itu sapi, gede amat itu. Siapa itu? Tadinya dia nggak lagi nyebut-nyebut, punya gua gitu. Di hati aja udah nyebut-nyebut itu kadang-kadang. Lu kagak tahu apa? Punya gua itu. Terus itu nol itu. Ya. 50 juta itu sekali ini nol langsung. Karena ada setan aku. Karena setan aku. Itu kalau Pak Ustadz, kalau sapi yang dipilok gimana Pak Ustadz, dinamain haji ini gitu? Ya apa-apa, buat nanda aja. Dinomorin, asal jangan nyeksa. Iya, pernah saya gituin, nggak usah dinamain di badan Pak Ustadz, Pak Haji. Terus juga orang tahu, enggak namain aja biar masih tahu, gitu dia ngomongnya. Iya betul, emang buat ngasih tahu doang, bukan lagi mau riak gitu. Itu makan judulnya dari panitia, cara dia supaya ingat sama atas nama. Sebab itu nantinya pas disembelih itu disebutin nama si pengorbannya. Atas nama siapa ini? Allahumma inna hadhi minka, Allahumma inna hadha minka wa ilaika an udhiyatu. Siapa? Fataqabbal ya Allah. Begitu kalau motong. Sunnah tapinya nyebut doa itu sunnah. Saya ulangin. Allahumma inna hadha minka wa ilaika al udhiyatu. Siapa namanya? Bin siapa? Fataqabbal ya Allah. Baru bismillah, Allahu akbar. Dari jalan ya. Iya. Nanti ada juga ilmunya ada. Itu semua sunnah semua. Nggak pakai bismillah juga nggak apa-apa, halal. Ya. Tapi sunnah. Ya. Namanya hukumnya sunnah. Tapi kita khawatir betul segala sesuatu yang disembelih tanpa digoiri, ya, tanpa nama Allah. Ya. Khawatirnya tersebutnya jadi bangkai. Bukan hewan sembelian. Jadi sebut, harus sebut. Nanti ada di sini. Apa tadi? Sampai mana tadi ini? Jadi seabdol-abdolnya itu kalau bisa satu onta ya satu orang, satu sapi satu orang, satu domba satu orang. Wa arba'un, dan bermula 4. Wa fi ba'din nas wa arba'atun la tuzi'u fit duhaya, yang harus dihindari dari kita menyiapkan hewan kurban itu. Artinya hewan kurban itu bisa jadi nggak sah, ya, binatang itu. Ahaduha, salah satunya, yang pertama al-aura'ud bayyin, ada salah satu ataupun keduanya dari kedua matanya atau salah satu matanya yang kagak jelas, ya, picek biasanya, ya, dari hewan kurban kita, ya, matanya nggak jelas gitu. Kalau nggak terlalu sih masih bisa kelihatan hitam, masih kelihatan jelas gitu. Ya ada kan yang lain-lain emang ada ya. Iya. Ya. Nah, lebih baik kita nyari yang sempurna aja dah. Kalau milik nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terlalu kelihatan banget Bang Anda, nggak apa-apa. Masih boleh sah itu dipakai buat sebagai hewan kurban. Jadi matanya satu atau keduanya. Kalau dua-duanya ya jelas lah itu mah. Kalau bisa nyari yang bagus. Dari mata yang pertama ya. Wa in baqiyat al-hadaqa fil asl. Wa thani al-arja'. Ya, al-arja' bayyinu arjuha, apalagi jelas-jelas arja'nya itu. Arja' itu pincang kakinya. Kecuali pincangnya dikit, enggak terlalu parah. Ya. Yang kedua pincang. Tadi mata ya, ingat-ingat tuh. Mata
kemudian kaki, kita lihat. Walau kana husulul araji meskipun adanya itu pincang itu inda idja'iha ditadhiyah pada waktu proses penyembelihan. Kan kadang itu makanya hewan kurban tuh kalau lagi di mau disembelih, mau digerubagin itu caranya yang halusan dikit ngapa? Kita khawatir dia kakinya jadi Patah. pincang patah. Kalau patah ternyata Nyiksa. kagak sah itu jadi hewan kurban. Nyiksa binatang Pak Ustaz. Ya, nyiksa binatang. Bukan masalah nyiksa doang, tapi ini kita khawatirkan justru itu hewan kurban jadi kagak sah. Ngapa emangnya? Pincang, patah. Udah ini buat sembelihan begitu. Udah tek-tek kayak caranya yang keras ya kan, kasar. Sengklek itu jalannya begitu itu. Udah mau buat korban ini udah nggak apa-apa kan. Bukan masalah nggak apa-apa, tapi ternyata dalam kitab ini terangin bahwa itu bisa jadi hewan kurbannya kagak sah. Ini kan yang jarang dipahami yang begini ya. Kalau kita lihat ada di YouTube ada orang yang gerubagin hewan kurban enak banget gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu apa gitu. Ya Allah itu ya. Kayaknya itu yang nyembelih hatinya halus amat gitu. Maka ada doa Sulaiman sebetulnya. Doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Binatang. Ya. Datang tuh nih. Jangan ngelawan. Ya. Buat Allah. Binatang itu paling senang kalau dia dijadikan hewan kurban. Udah seneng dia mah. Cuman kitanya aja yang manusianya yang caranya enggak berperi kehewanan. Jadi kita masih pakai gunain peri kemanusiaan kita. Padahal kita itu yang kita berhadapan dengan hewan. Hewan aja harusnya dengan hewan yang lain dia nggak ridho, dia nggak ikhlas kalau ngeliat hewan yang satunya itu lagi digorok ya. Juga ubahnya kita. Ya, di sana Bang Martin lagi digorok, di sini kita lagi ngeliatin ya ntar gue kono dong. Kira-kira gimana itu? Nggak berperi ke hewanan kita. Ya, makanya sunnahnya kalau bisa ada tempat khusus buat sembelih, ada tempat khusus buat nyimpen sekat biar nggak kelihatan. Pincang. Kemudian yang ketiga wal maridatu al-bayyinu marduha, sakit dan jelas sakitnya. Wala yadurru yasiru hadhil umur, tapi kalau nggak terlalu sakit yang biasa-biasa aja apa-apa. Ya gimana ya, binatang kalau kambing domba sakit apa biasanya? Demam. Panas juga dia, ada. Mana? Ingusnya pada keluar dari hidung. Peler. Kalau yang nyata-nyata ada cacing atau segala macam tuh ya. Nggak boleh itu. Ya. Apalagi yang sampai digelonggong apa namanya itu. Biar berat, dimasukin air dulu. Ngapa langsung ke sono? Saya malah lagi ngomongin sapi. Nggak boleh begitu dong. PMK boleh. Menggelonggongan itu. Sakit ya. Mata, pincang, sakit. Kemudian yang keempat ar-rabi'un al-ajfa. Apa itu? Kurus. Wahiyal lati dhahaba mukha, yang hilang apa namanya? Akal. Tulang sumsum. Nggak ada tulang sumsumnya, kering semuanya. Kurus tuh. Jadi nggak ada dagingnya. Itu binatang yang kayak begini nggak boleh. Kalau lihat kurus kayak gitu, cari yang lain dah. Ya. Takutnya kita beli hewan kurban ternyata kagak sah. Ya emang kodonya yang emang kita mau bagi-bagi kan dagingnya, bukan tulangnya. Itu ngeliat tulang jangan ke kita dong. Ya mana kita jadi contoh. Agak pas nih buat korban nih. Iya bukan sumsum. Ya. Allati dhahaba, yang ada konsumsinya minal huzali al-hasil laha,
wa yadil khasiyu ay al-maqtu'ul hilsyatain, yang terpotong buah zakarnya. Kalau bahasanya kebiri kali ya, Kiri ya. sapi yang atau kambing yang dikebiri itu kagak boleh, nggak sah itu buat hewan kurban. Ya. Kalau buah zakar walaupun cuma satu yang di ini nggak boleh, harus sempurna dia. Hidup banyak. Ya. Ya. Wala tazzi'ul maqtu'atun kullul udhun, kupingnya kepotong, atau memang wala yaqba'diha wala makhluqatu bila udhun, atau dia terlahir tanpa Kuping. kuping. Ya. Kalau bisa cari yang ada kuping, Normal. yang normal. Malah. Garut nggak ada kuping Garut. Ini. Garut nggak ada kupingnya di mana? Gue kan dulu nonjol dua. Apa ini? ولا المقطوعة الذنابي ولا بعضه ويدخل وقت ini udah masuk waktunya ini. الذنابي itu buntutnya, ekor. Hilang. Dugul. Suka ada emang Ada. ya. Dipotong ada. Nggak tahu. Tapi nggak kalau Enggak nongol. Sepi. Kalau yang nggak ada juga sama. potong. Daca. Ya, pokoknya kelihatan tuh ekor kemana nggak lazim nih. Kayaknya kepotong, jangan. Apalagi nggak ada sama sekali. Pokoknya yang jelas-jelas mah, insya Allah tukang dagang kalau ngaji mah biasanya disiapin yang bagus-bagus. Ya, pengandapan gede ya. Ya. Ya, insya Allah yang cakep, yang istilahnya nambang kayak gitu. Kayak saya kasih murah, barang bagus, gitu. Ya, kayak kita doain Bang Anda udah jual sesuai dengan kadar ilmunya. Amin. Ya, bukan cuma keuntungan duniawi, tapi keberkahan yang dia dapat juga. Karena emang ngejualnya udah pakai ilmu. Saya udah nyaran Pak Ustadz kalau orang mau beli kurban, jangan, saya bilang kalau mau makan dagingnya, saya bilang belinya sunnah kurban. Gitu. Iya, cakep, kasih tahu ilmunya juga. Iya, kalau yang nggak bilang sunnah, ntar nggak boleh makan dagingnya. Saya bilang gitu. Sama saya mah waktu itu pesen sebentar tuh, ada orang yang cuma duitnya pas-pasan tapi pengen berkorban, ya pengantar kudu bisa dah. Bisa. Iya udah gampang gitu. Itu cakep itu. Bertahan baik yang ya. Ya gampang. Nggak bisa nih modal ngedapet ini. Kalau bisa ini mah kan namanya orang kita ibadah, dia juga mau ibadah. Dua-duanya biar dapat berkah. Itu aja sih saya mah. Mudah-mudahan dengan cara yang kayak begitu, ya itulah yang ngedatengin kita justru keberkahan yang tiada pernah berhenti dari Allah, ya nggak pernah putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, pasti kita pun akan dimudahkan urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu. Masih ada waktunya? Banyak. Hah? Ya Allah. Wa yadkhulul waqtus dzabhi, adapun waktu penyembelihan, masuknya waktu penyembelihan lil udhiyah untuk hewan kurban min waktu salatil Aid, dari sampainya waktu salat Aid, ai tegasnya idin nahri, pada waktu hari raya kurban. Wa ibaratu rabbuti wa usliha yadkhulu waqtun tabhiyati, jelasnya itu idza tala'atis syamsi, kalau sudah terbit matahari, yauman nahri, pada hari Idul Kurban, wa mawdhu qadrak'ataini wa khutbataini khafifataini, dan sekedar 2 rakaatnya salat hari raya dan 2 khutbah yang singkat. Ya, makanya khutbah itu mau Idul Fitri mau Idul Adha, khutbahnya ya nggak usah pakai sejam, khutbahnya singkat. Apalagi khutbah Idul Adha yang memang setelahnya ada ibadah yang lain, yaitu nyembelih kurban. Kalau kesiangan, apalagi hari Jumat, ya khutbah panjang, kalau jam 8. Ya, padahal itu hari-hari Jumat juga, nanti siangnya kita Jumatan. Ada di kampung saya Pak RT, saya mah kagak Jumatan nah, begitu. Mau lagi ngurusin daging belum kelar ini, lah sholat sunnah idnya dia kerjain.
yang jadi fardunya sholat Jumat nggak dikerjain, kan PA itu. Iya, ada. Biasanya habis Jumatan Pak Ustaz, kalau lo juga hanya hari Jumat, biasanya habis Jumatan Habis dikerjainnya. Jumatan kalau bisa, Besok. atau hari tasyrik ya 11, 12, 13. Jangan terlalu maksain juga di hari Oh, Jumat. mepet kalau hari Jumat jam 11 sudah gitu kan. Tahu-tahu mau nyembeli sapi 4, kambing 30, ya kan gak kelar. Aku bayang Jumat kan parah itu. Ya, tapi ada ya. Masih banyak. Banyak kalau sini mah kalau yang ngerti batu semua orang awam. Intaha dan berakhir wa yastamir waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi, terbenamnya matahari min akhir ayam tasyrik, sampai di terbenam matahari hari tasyrik ke-13. Udah selesai itu. Ya, makanya nggak boleh kalau sebelum khutbah selesai ya dari subuh udah motong. Berarti itu bukan hewan kurban, tapi jadinya sedekah. Begitupun setelah hari tasyriknya selesai, hari ke-13, dia baru besok nyembelinya. Padahal hari tasyriknya udah habis. Berarti jatuhnya bukan hewan kurban, tapi jadi sedekah biasa itu. Wa yustahabbu, hal-hal yang disunnahkan inda dzabhi, ketika penyembelihan. Nih yang nyembelih perlu tahu ilmunya ini. Khamsatun, ada 5 macam asya. Khamsatun asya, ada 5 macam hal yang disunnahkan ketika dia menyembelih. Yang pertama, fayaqulu dzabih, maka dia berucap, membaca si penyembelih itu bismillah. Bismillah doang cukup, sunnah. Ya, wal akmalu, dan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah doang enggak apa-apa. Kalau lam yusammi halal madhbu. Ya, jika adapun dia tidak menyebut bismillah, maka tetap halal, ya, boleh. Tapi kalau makanya tadi saya katakan kita khawatir kalau tanpa nama Allah, khawatirnya bukan hewan sembelihan tapi bangkai. Wadhani, yang kedua yang disunahkan ketika nyembelih, as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyujma'a bainasmillah wa ismi rasulih. Yang makruh itu menggabungkan antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahi wasmi rasulih, begitu misalkan, dengan nama Allah dan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dipisah aja, ya bismillah sama bismillah, ya. Salawat mas salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadza minka wa ilaika an udhiyatu syababin syabab fataqabbal ya Allah. Allahu akbar. Biar Pelan. sambil takbir Pak Ustaz Ini ya. kudu tahu ini sebab ya. Sebab afdalnya itu yang nyembelih ternyata bukan tukang sembelih. Yang berkurban. Ya, tapi yang berkurban. Makanya si panitia itu harusnya menawarkan kepada orang yang berkurban, mau nyembelih dewek. Sanggup? Berani? Ya. Punya goloknya? Kalau bisa dari rumah udah siap kita, ilmu kita udah punya, golok udah pegang, ya enggak? Emang afdolnya itu. Mohon maaf, nanti insya Allah saya mau motong sendiri. Kata panitia, oh afdol itu. Kalau yang tahu ilmunya. Kalau yang nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Ini udah panitia, ini PA itu panitia itu bego itu. Nggak tahu ilmunya. Udah terima beres baik. Nggak bisa begitu juga. Iya, yang motong jatahnya. Gope sini. Udah gede juga. Nama kita apa masukin? masih nyari jatah di kampung orang coba itu. Tawarin, sebab yang afdolnya itu ternyata orang yang nyembeli itu adalah orang yang berkorban sendiri. Kayak akekah Ustaz ya. Ya akekah apa? Ya coba-cobalah kita belajar dari ilmu nyembeli itu, motong ayam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya, takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam sendiri ya. Ayam sendiri. Jangan ayam orang. Terus suruh belajar, suruh latihan ayam orang. Bismillah mah bismillah, ayam orang. Jangan. Zaman gorok itu buntu gitu. Kita belajar. Iya, belajar dari ayam. Ayam naiklah ke kambing atau akikah lah. Akikah dulu, habis akikah baru kurban. Nanti ada bahasan khusus buat akikah. Kalau ini masalah kurban ya kurban. Makanya waktunya kurban ya kita berkorban. Jangan waktunya korban kita akikah. Nah, itu lah Ustaz. Nah, Banyak banget itu. Jadi dia Di- akikah di hari kurban. Makasih juga. Ya saya nggak bisa nyaran ya kan dia niatnya begitu. Iya. Tapi tiap tahun memang ada. Banyak. Karena emang perlunya ilmu tuh begitu. Jadi pengen digabungin sama orang apa? Pertama, kenapa nggak boleh akikah di waktu kurban? Sebab itu waktunya kurban. Kurban iya, makanya. Bukan nggak boleh, bukan. Boleh mah boleh. Ya. Cuman waktunya itu waktu Abdolnya- kurban. abdolnya kita. Yang kedua prosesnya, ya kalau kurban itu kita memberikannya masih mentah, apa? Kalau akikah itu nggak bisa. Dia kudunya udah siap saji, Dia. udah matang. Nah kalau dia nyerahin buat akikah di situ di hari kurban kepada panitia kurban, siapa yang mengolah? Ya. Ataupun memang ya itu semuanya bumbunya kayak yang ngurusin yang masaknya kayak semua kan pakai biaya itu. Ya harus dari orang yang mau akikah. Jelas nih ya? Ya benar-benar dia hijrah mah kagak ada yang akikah di waktu kurban. Ya, sianan Iya. panitia. Panitia pasti nolak. Ya. Enggak banyak sini mah enggak bakal nolak. Makin cuan. Ya boleh aja nggak apa-apa. Cuma habis dipotong bawa sono. Matengin. Habis matengin dia mau bagi buat operasional nggak jadi masalah. iya. Ya. Saya bilang Iya. gitu lah, ini kok jatuhnya kekah nih kurban. Nggak apa-apa katanya gini, ya udah silakan. Ente yang Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ngerepotin panitia. Namanya ini duit masaknya, ini duit ininya, jangan begitu. Habis dipotong bawa pulang, masak. Habis masak dibagi-bagi untuk ke jamaah, apalagi yang di waktu di situ emang lagi syiar ya, lagi banyak jamaah, banyak orang yang lagi emang butuh makan segala macem. Dia panitia nggak usah masak, saya yang masakin dari akikah saya. Tuh, cakep tuh begitu. Di situ kebagian dia bagi-bagi pakaian miskin kebagian, cakep itu. Alhamdulillah. Saya tadi pertama Bismillah, kedua salawat, yang ketiga istiqbalul qiblah, sunnahnya kiblat, menghadapkan kiblat. Apa yang dihadapkan ke kiblat? kepala, Bidzabihati, hewan sembelihannya, aywajih dzabih, dan juga orang yang nyembelih. Dua-duanya kudu ngadep kiblat. kiblat. Gini cuy ini, palanya di sini. Kiri, lambung kiri di bawah, palanya ke kiblat. Gini betul nggak? Ya, tuh. Jadi pala dia di sini, Iya. ngadepin ke sono, kita juga ngadep kiblat sono. Gitu. Ini. Nggak bisa, Zat. Ini jatuhnya emang kemari nih kan, sampingnya kagak bisa ke sono. Puter. Ya, tergeser, juga menjadi bego amat. Udah potong baik kata gitu. Itu sama orang kagak ngerti mah susah kita. Ya, udah potong baik kan. Dah. Kita berantem sama panitia masih dulu kadang-kadang gitu. Ya. Kalau nggak tahu ilmunya. Emang sunnah. Kita motong sebelah mana juga emang kecuali Madarat, nggak ada tempat yang lain, nggak bisa diputer, nggak bisa di ini, emang kudu dipotong saat itu juga. Ya, ya kudu. Nggak sampai collab kali kalau sampai. Kalau emang masih bisa dirubah ya dirubah. Kita nyari sunnah. Kalau emang udah nggak bisa digerek sono gerek sini, ya udah. Rabi alde yang keempat takbir, ngadep kiblat, habis ngadep kiblat takbir. Ai qabla tasmiyah, sebelum membaca lafaz bismillah. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi takbir duluan ya. Berapa kali? Salatan, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Kama qala al-Mawardi, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang ya, Imam Mawardi. Wal khamis, yang terakhir, yang hal yang disunahkan adalah ad-du'a bil qabul,
munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nih hewan sembelihannya, hewan kurbannya diterima sama Allah. Makanya kalau dia sendiri nggak bisa nyembelih, dia sendiri nggak bisa baca doa, maka dibacalah atau disembelihlah sama orang yang diwakilkan. Siapa itu? Panitia nyembelih. Jadi nyembelih itu dia baca bismillah, dia baca doa minta dikabul ya Allah. Makanya tadi inna hadhi minka wa ilaika an udhiyatu, ya, namanya Fulan bin Fulan, fataqabbal ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini udah kebanyakan. Jadi kita tadi bahas berkaitan tentang kurban. Kurban itu sendiri adalah jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Jangankan kita kagak punya, ya, yang punya, yang mampu, maka bahkan orang yang mampu itu dikecam, diancam oleh Rasulullah SAW. Gimana? Siapa orang malahu, siapa orang yang berpunya, ya, wala yazbah, kemudian dia nggak mau nyembelih hewan kurban, fala yaqrab musallana, jangan sekali-kali ngedeketin tempat sholat kami, kata Nabi. Sadis juga ya? Bukan sadis, ini mengingetin orang yang mampu, kaya, tapi kagak mau korban. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku. Jangan ya mungkin di aku masih jadi umat Nabi, tapi kalau orang kagak disuruh deketin tempat sholat Nabi, kayak apa berarti? Maka orang mampu, orang kaya kagak korban, sholat idnya bagaimana itu? Nah, itu kan kata lain. Udah kalau kagak korban mah nggak usah sholat id. Itu kata lain ya. Udah dia mampu ya. Kata halusnya tuh ya. Orang kaya, orang mampu, kagak ngorban di waktu itu, maka udah gak perlu sholat id. Bahasa lainnya. Ya. Sebab kenapa? Ya itu kan hablum minallah, setelah hablum minallah, hablum minallah baik. Kalau hablum minan nas nggak baik, kalau kata orang kampung sendiri, kayak kulit kedekut, buntut gasiran, pantat kuning, bakhil bisa. Al-bakhil la yadkhulul jannah. Sekali-kali orang yang bakhil itu nggak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil, orang yang bakhil itu sebab dia bakhil kepada dirinya sendiri. Ya. Wasakhi, orang yang dermawan, ya. Justru itu yang jadi bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kita bisa mudah-mudahan ditakdirkan Allah, mudah-mudahan tiap tahun ya. Kalau nggak bisa sendiri, ajak keluarga, abang, adik, empok. Tahun ini kita kira-kira gimana nih? Betul ya, musyawarah lah. Ya kan, kambing berapa duit Bang Anak? 2 juta ada. 2 juta, coba itu 2 juta ada ya. Hah? Anak lenci lu. 50. Tadi lu 150 buntut doang itu. Makanya saya juga bingung kalau ada orang akikah, ya, itu harganya cuma di bawah 1 juta. Saya bingung itu. Padahal kambingnya aja 2 juta. Nah dia akikah di bawah 1 juta. Ya nggak apa-apa kalau dia emang pasrahin sama orang yang ngurusin itu. Yang nanggung ya Allah. Dia mah niatnya udah akikah. Nyanggupin kambing yang harganya segitu. Itu kambing apa? Yang di bawah 1 juta kambing apa kira-kira? Betina baru 8 bulan, 6 bulan. Masih belum Iya, berarti yang nanggung jawab siapa? Sasiran. Iya kan yang motongin, gue nggak ngirim doang. Gue ngirim doang, yang motong Sasiran. Ini ngapa jadi Bang Anda doang sih? Bukan, maksud saya mah lagi ini nih, lagi apa? Ayo doang yang motong. Kajian ini Bang An. Gitu. Maksud saya kambing berapa harganya Bang Anda? 2 juta. Lah kalau akikah itu harganya di bawah 1 juta. Betina itu, Ustaz. hah? Betina. Kambing betina. Iya, Bukan tapi ya Nah waktu korban mah nggak peduli kambing jantan atau betina, boleh sah-sah aja. tapi Abdullah kan emang jantan. Ya. Halo kalau bawa cewek kambing apa gitu lah. Iya. Jantan malah jadi Nah, itu yang paham, makanya ilmunya lebih dari kita tuh. Biasa tukang kambing lah, gitu. Jadi ada ilmu tambahan. Bagusnya ini yang dagingnya banyak kan. Ya. Kan ngitungnya per bulu ya Ustaz ya. Hah? Palanya kan ngitungnya per bulu ya.
Iya, memang di saat itu kulul ini hasanatun, setiap bulu itu satu pahala kebaikan. Satu lainnya kan. Hitung aja itu bulunya ada berapa. Kira-kira bisa ngitung kan Bang Yuda ya. Satu kambing itu berapa pahala berapa bulu, itu sebanyak bulu itulah pahala kebaikan buat kita. Ya Allah. Makanya saya nggak cukur Ustaz bulunya. Kalau beli kambing saya nggak cukur bulunya. Nggak cukur. Ya walaupun nggak dicukur pasti ada dikit-dikit mahal. Ya. Lagian ngapain dicukur? Itu palanya Gembel ya. Apa namanya bulu apa dong kambing apa yang biasanya itu? gembel ya. Gembel ya. Masya Allah kalau ngeliat itu dong, tainya kagak dibersihin dulu, kita nyembelihnya ada kurang ini. Kambing kampung Ustaz itu kalau itu. Iya kamu, bisa. Nggak kenal tak, dia mah nggak kenal. Kalau domba sama kibas biasanya bersih-bersih, buat putih-putih. Sampai kita kadang-kadang suka ngenes itu, masalahnya kambing cakep amat ya. Gitu. Tanahnya panggung. Iya. Gitu. 2 juta cuy. Pecek bisa lu beli masalah kurban pecek nggak bisa. Kalau sapi 7 orang boleh, kambing Kambingnya dia sama orang. buat satu orang. Tapi afdolnya lagi lebih afdol lagi, pahalanya lebih giat lagi. Sapi satu diinin 1 orang, ya itu lebih ajib lagi. Banyak sih sekarang mau modelnya kayak gitu ya. Banyak. Ya, jadi ada 1 orang yang ngasih 1 sapi. Iya, jadi istrinya sapi, suaminya ngalah tuh jadi domba gitu. Dikit lagi, 5 menit. Sebab ada ternyata yang masuk kepada hewan kurbannya itu diterima sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga orang yang ketika itu menyerahkan ternyata bukan jadi hewan kurban, tapi jadi sumbangan. Kenapa memangnya? Sebab dia tidak termasuk kepada kriteria orang yang kena syarat berkorban. Jadi ternyata ada syaratnya. Yang pertama, betul al-muslim, orang Islam. Nah, kalau PT yang punya Changhong orang Cina, PT dia ngasih korban dari PT-nya, ya berarti itu bukan hewan kurban. Jadi apa itu? Sumbangan. Bentuknya biasa. Ya buat dia mah kagak jadi apa-apa, pahalanya juga agak, sebab dia belum jadi orang Islam. Yang keduanya mumayyiz itu orang balik, maka bocah kalau belum balik, belum pernah syarat untuk berkorban. Jadi yang dikorbanin itu adalah orang yang sudah balik, mumayyiz. Kadang-kadang bocah disuruh korban, ya udah yang ini aja dulu, yang balik aja dulu. Kalau udah semua, ya emang ini pasrahin ke dia, ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas kita udah tahu bahwa yang belum balik itu belum pernah syarat berkorban. Paham ya? Ya itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting lagi ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan kita bisa praktekin dikit-dikit ya. Dikit-dikit mudah-mudahan Allah takdirin keluarga kita setiap tahun bisa korban. Ya, hitung-hitung ada 5 orang 2 juta, berarti 200 ya cukup lah itu kambing 1 ya. Kalau enggak mampu seorang diri ya kita berlima, kita musyawarah gimana kayak pokoknya tahun ini keluarga kita ada yang kalau tiap tahun orang pada mikir begini kira-kira itu lebaran kayaknya kagak ada yang kagak makan daging itu ya. Kalau dapat plastik itu tiba ngecomot begini doang ya, bakar ludes. Ngeliat tetangga masih besokannya masih nyate baik ya dia udah habis. Saat itu doang dikasihnya ya. Masjid kegedean, RW kebanyakan ya udah bagian semua. Dan nggak ada upah ya buat orang yang nyembeli itu haram hukumnya diupahin itu kan. Upah itu bentuknya bisyarah duit ya duit. Sebab haram hukumnya memberikan upah daging hewan kurban kepada orang yang beli. Haram hukumnya. Kecuali gimana caranya? Nanti ente motong nih. Keredannya banyakin dikit. Buat ente gitu ya. Ya, itu buat ente. Itu belum dipotong udah ngomong begitu. Haram itu pas dikasih. Kecuali sudah disembelih. Pas udah disembelih, saya mohon maaf ini. Udah bawa ya pulang. Itu namanya udah di bagian dia. Dibagi namanya itu. Bukan sebagai upah buat dia ya. Itu lebih bagus apalagi sama duit ya.
bawa pala keredan banyak ya nggak? Dikasih amplop juga duit. Coba itu. Itu di sini begitu apa kagak? Di sini Gitu. Dia seru cuma kalau ya kita motongnya. pindah kemari golok sayang ono. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kelupaan kita baca surat Fatihah, kita doakan mudah-mudahan orang tuanya Bapak Hajat, Bapak Muhajat sedang dirawat ya, di rumah sakit, mudah-mudahan Allah cepat pulihkan kesehatannya dan balik pada sehat setiap kala untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa ala ali sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamda rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العنقى تنفر به الكرب وتقضى بالحوائج وتنهى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسلق ما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كلمحة ونفس بعلي كل معلوم لك. الله يا غفور يا تواب يا عفو اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربنا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحمنا رشدي وأعذنا من شر نفسي. اللهم أغننا يا الله بالعلم، أغننا يا الله بالعلم، أغننا يا الله بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه بغير تعب ولا مشقة منا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebih mohon maaf, salah kata, salah sikap dari saya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.